Halo semuanya, selamat siang dan kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak. Sebuah segmen yang akan menghabiskan kuota kalian tanpa sia-sia. Asik. Jadi, kalau misalnya kalian sudah sering mengikuti postingan dari kapanlagi.com, ya kalian pastinya udah tahu lah siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol di Kapan Lagi Jaga Jarak siang hari ini. Bener banget, siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Rahmani Astrini. Dibilang pendatang baru, enggak juga gitu kan. Yang pasti kualitasnya sudah seperti penyanyi-penyanyi yang senior-senior gitu. Karena jujur aja sejak pertama gue secara pribadi nih ya, gue tahu Astri gitu kan, dengan lagu-lagunya itu suaranya wow, benar-benar tanpa bermaksud lip service, intinya wow. Buat kalian yang belum pernah dengerin setelah Kapan Lagi Jaga Jarak ini, kalian langsung aja pergi ke digital platform musik kesayangan kalian gitu kan buat dengerin, atau langsung ke YouTube-nya cari tahu tentang Astri dan seperti apa suaranya. Cuma sebelum itu kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Astri di siang hari ini. Jadi gue harap kalian udah sediain cemilan atau minuman-minuman ringan lah. Seenggaknya pas kalian ngedengerin gak bosen gitu kan. Jadi kita langsung panggil aja kali ya untuk Astri join. Halo Astri. Hai. Oke, sedap. Basa-basi dulu kali ya. Apa kabar Astri? Baikkah? Sehatkah? Basa-basi banget ya. Sehatkah Astri? Sehat, Ada? sehat. Gimana kabarnya? Oke dah. Astri, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat dulu atas perilisan dari mini album, bener ya? EP, Adolescent-nya itu ya? Oke, wih, sedap. Boleh diceritain nggak sih detik-detik nih, momen detik-detik sebelum albumnya dirilis, perasaannya seorang Astri gimana sih? Akhirnya nih. Perasaannya aneh sih rasanya karena kan selama ini rilisnya single gitu. Aku Oh. nggak pernah rilis sesuatu yang langsung secara, maksudnya dalam satu bundle langsung isinya sekian lagu, belum pernah kan. Jadi pastinya lebih deg-degan, terus lebih mules-mules, lebih nggak bisa tidur, lebih takut. Cuman ya senang sih maksudnya. Akhirnya bisa rilis juga gitu setelah beberapa sekian lama ini gitu. Senang sih. Lebih mulus ya. Emang EP-nya ini mengandung banyak serat apa gimana sampai jadi bikin mulus? Ini konsepnya. Cuman ya mules lah. Deg-degan. Iya. Tapi Tri, rasanya menjadi seorang penyanyi yang akhirnya gitu kan, maksudnya bukan akhirnya, penyanyi yang diidolakan banyak orang gitu kan, di tengah keluarga yang background-nya rata-rata pendidikan gitu kan. Itu kayak gimana sih rasanya gitu? Rasanya lucu karena aku satu-satunya yang apa ya, maksudnya nggak di bidang itu. Nggak Oke. satu-satunya sih, maksudnya ada satu lagi yang nggak di bidang itu, cuman kayak agak jauh kan. Tapi sebenarnya nggak kerasa gimana-gimana banget karena orang tua aku juga mereka support karena mereka tahu nggak bisa semuanya dipaksain ngikutin sama apa yang mereka lakuin gitu loh. Kan mungkin emang bakatnya beda atau passionnya beda. Jadi mereka selama ini juga bahkan lebih suportif dari apa yang aku kira gitu. Kadang waktu aku yang nggak suportif pada diriku sendiri, mereka yang justru kayak, ayo dong sana, ayo kamu gini, kamu gitu. Jadi aku nggak ngerasa any different dari the rest of my family gitu. Nah, kalau pas ini kan EP akhirnya rilis nih ya. Itu ketika rilis, orang tua lu sendiri kayak excited gitu sih? Atau kayak apa? Biasa aja gitu. Tapi sebenarnya mereka seneng gitu kan. Maksudnya biasa aja tuh biar Astrinya nggak terlalu excited, biar tetap kebakar nih semangatnya buat bikin lagu mulu gitu. Sebenarnya sih aku tiap rilis apapun orang tua keluarga aku seneng, cuman maksudnya bukan sesuatu yang kayak oh my god lu mau rilis ya gitu. Sementara aku yang kayak oh my god gue mau rilis gitu, jadi aku tuh ribet sendiri di rumah. Mereka yang kayak ya udahlah Oh, ya udah gitu. rilis lah ya. Aku mah seneng, cuman nggak yang kayak heboh gitu loh, karena aku kan emang agak heboh gitu orangnya, jadi aku heboh sendiri kadang gitu. Oh. Seru juga ya sebenarnya menjadi seorang pelaku seni musik gitu kan di tengah keluarga yang rata-rata gitu kan bidangnya tidak bergerak di seni musik gitu. Itu hal yang seru. Kenapa gue tanya kayak gini? Karena sebenarnya ada juga gitu kan penyanyi-penyanyi yang lain yang nasibnya seperti itu juga. Bukan nasib.
intinya menjalani hal yang sama seperti yang Astri juga gitu. Keluarganya bidangnya apa gitu kan, dianya bukan melenceng sih, tapi menekuni bidang yang cukup jauh berbeda dari saudara-saudaranya atau orang tuanya gitu. Nah, kalau misalnya ini kan IP Adolescent sendiri dikerjakan ketika pandemi. Betul. Nah, pas pandemi itu, em, gimana sih caranya seorang Astri untuk menjaga supaya otaknya ini tetap waras gitu dalam membuat lagu? Karena jelas bukan hal yang mudah dong. Nggak ketemu siapa-siapa gitu kan. Maksudnya lebih banyak di rumah aja gitu. Cuman aku sendiri sebenarnya, aku lebih bisa nulis kalau sendiri justru. Jadi kemarin bener-bener full lockdown tuh, aku justru punya waktu lebih banyak lagi untuk nge-explore cara aku nulis, nge-explore banyak hal tentang diri aku sendiri, including writing songs. Jadi dibandingkan menghambat, aku justru lebih merasa, kalau untuk nulis lagu ya, aku lebih merasa kayak justru dikasih kemudahan untuk nulis, karena aku kadang kalau nulis sama orang tuh malah nggak keluar kadang. Oh gitu. Kalau nulis sendiri, apalagi di kamar ya, karena kan di rumah, terus gak ada yang ganggu, maksudnya gak ada distraction apapun, justru lebih enak, lebih ngalir gitu kalau buat aku nulis gitu. Dan kalau misalnya bingung, aku bisa langsung nelfon orang aja, aku nggak usah langsung ketemu hadap-hadapan gitu gitu kan. Jadi aku kalau untuk nulis lebih enak sih kalau buat aku ya. Lu emang rada introvert atau gimana sebenarnya? Enggak sih, aku sama sekali nggak introvert. Aku kalau misalnya masalah nongkrong atau misalnya keluar-keluar, aku suka banget. Cuman kalau misalnya masalah kerjaan, emang aku kadang nggak suka orang ikut campur gitu loh. Kadang tuh aku lebih prefer nulis sendiri. Tapi kalau misalnya emang udah mentok gitu, udah nggak tahu harus gimana, aku misalnya nelfon temen aku, atau misalnya aku kayak datang ke rumah temanku untuk nyelesain lagunya kayak gitu. Kadang kalau misalnya harus kayak, lo nulis sama si ini ya, Tri, terus kayak bukan yang nggak mau, tapi takut gitu loh, kayak aduh ntar bisa sejalan nggak ya, visinya sama nggak ya, penulisannya sama nggak ya, gitu-gitu loh. Bukan nggak suka, cuman takut gitu. Daripada takutnya ntar kok jadi nggak sama nih arahnya gitu kan pas bikin musiknya. Nah cuman kalau misalnya pas bikin lagu kan tuh lebih banyak dilakukan sendiri gitu. Itu triggernya biasanya dari apa tuh? Maksudnya kan kalau misalnya nggak banyak ketemu orang, nggak ketemu, maksudnya nggak terlalu sering lihat dunia luar gitu ketika bikin lagu, terus triggernya dari apa? Dari film kah? Baca buku kah? Atau gimana? Kayaknya aku trigger utamanya tuh dari biasanya masalah-masalah yang pernah aku lewatin, atau enggak masa-masa yang seneng yang pernah aku lewatin, atau film juga. Karena kan aku waktu pandemi sering banget nonton film, kayak ngabisin waktunya dengan cara nonton film kan. Dan banyak film yang kadang tuh aku mikir, gila kok sutradaranya kepikiran yang bikin film kayak gini gitu. Dan dari situ tuh aku juga nyoba buat ngambil beberapa ide dari film-film itu, dan aku kayak translatein ke sebuah hal yang baru, ke lagu-lagu yang aku tulis. Meskipun juga nggak banyak, karena aku juga masih belajar buat nulis dari film, karena jujur susah ya, kayak agak random gitu. Apa yang dipikirin ya? Aku tidak seartistik itu soalnya, jujur aja gitu. Aku ada basic kalau nulis lagu, kayak yang adanya aja, seadanya yang di otak aku gitu loh. Jadi coba juga, makanya gara-gara pandemi di rumah mulu, jadi punya banyak waktu kan buat belajar hal-hal itu. Nah, ya. Berarti bisa dibilang selama masa pandemi ini Astri juga jadi lebih banyak ini ya, mengasah ketajaman otak ya, buat peka dengan hal-hal entah dari nonton film mungkin atau dari baca buku atau apa gitu kan. Betul. Di IP ini sendiri, sebelumnya nih, sebelum kita ngomongin IP gitu kan, pada saat pertama nih Astri bermain ke kapanlagi.com gitu kan, gue sempet tanya gitu, setelah lagu-lagu yang terkesannya pop gitu kan, lebih banyak pop, sorry, bukan terkesan, lebih banyak pop gitu kan. Abis itu tuh Astri mau bikin apa sih? Waktu itu lu ngejawab pengen ngangkat tentang mental health issue gitu. Mental illness lah intinya tentang mental health. Apakah di IP ini sudah terwujud atau belum? Sudah. Sudah ya? Itu ada di track apa sih kalau boleh tahu? Ada di 2 track sebenarnya. Satu Pretty Like You, satu lagi Take Me Home. Oke. Nah itu tuh sebenarnya apakah 2 track itu berkaitan kah? Karena kan kadang kalau yang emang masih satu tema gitu ada aja gitu musisi yang kaitin tuh. Sebenarnya enggak.
kayak berkaitan tapi diambil dari perspektif yang berbeda gitu loh. Tapi nggak bisa dibilang berkaitan juga gitu. Oh, Bingung gitu deh. berarti ceritanya tetap beda gitu ya di dua track itu ya. Beda ceritanya, maksudnya bukan dari sumber yang sama gitu. Cuman temanya tetap sama gitu. Betul. Nah, menariknya adalah EP ini dirilis 2 hari sebelum Hari Valentine, yang nggak ada hubungannya sih. Tapi sebenarnya kenapa sih harus tanggal 12 gitu? Kenapa nggak dari awal tahun Januari aja gitu? Atau mungkin vaksin udah datang gitu kan? Apa nunggu pandemi kelar aja gitu baru rilis? Ya gitu Kak. Nggak gitu. Jadi Kenapa? Coba. nggak ada sih sebenarnya alasan Nggak ada alasan khusus ya? kenapa nih harus tanggal 12 gitu. Lebih kayak memang setelah perhitungan udah misalnya rilisnya itu dilihat kan dari kita udah siap belum nih rilis satu itu, terus materi-materi yang kekumpulnya gimana, preparationnya gimana, semuanya maksudnya ngelihat dari kita juga kelar nge-prepare semua untuk si EP ini tuh kapan gitu, dan dari situ enaknya berapa lama dari situ enaknya untuk rilis nah itu. Sebenarnya nggak ada kayak pertimbangan yang sangat amat kritikal gitu loh, I Ya, guess. tidak ada alasan khusus lah ya kenapa memilih tanggal seperti itu. Cuma sejauh apa sih keterlibatan Astrid di EP Adolescent ini? Maksudnya kayak untuk artwork ikutan ngurus juga kah? Terus sampai kayak nih perilisannya ini dulu nih dikeluarin, habis itu baru langsung EP apa segala macam gitu. Itu gimana? Sejauh itu sih. Maksudnya karena ini IP aku juga, aku nggak pengen setengah-setengah ngurusin hal yang aku udah kerja keras buat bikin gitu loh. Kayak aku nggak mau cuma sekedar nyanyiin doang, apalagi ya. Nggak pengen semua diurusin sama semua orang lain gitu. Jadi mulai dari lagu-lagunya sendiri, aku bener-bener nulis semuanya, kecuali satu ya. Terus habis itu recording prosesnya juga aku ikut dalam nge-produce, ikut dalam ya pokoknya kalau untuk lagu-lagunya aku ikut semua. Habis itu untuk music video juga aku ikut buat konsepin, aku ikut buat ngasih masukan dan juga apa yang aku ingin di dalam music video ini. Terus habis itu untuk marketingnya aku juga ikut, kira-kira enaknya di apa ya, dijualnya seperti apa. Terus semuanya sih sebenarnya, karena balik lagi aku nggak pengen hal yang udah aku kerja keras buat lakuin aku cuma setengah-setengah, sekalian aja gitu loh. Toh ini juga EP pertama aku gitu, kalau misalnya aku setengah-setengah juga nggak enak kan. Berarti ini ibaratnya kayak Astri ini sangat mengayomi anak pertamanya ya, gitu kan. Adolescent ini ya. Semua Tapi anaknya nggak juga masalah itu sama pihak label. Maksudnya semua tuh di Astri juga ikut ngurusin gitu. Itu nggak apa-apa. maksudnya aku nggak tahu jadi gitu, selalu ada, maksudnya kita selalu open buat discussion semuanya, mulai dari hal paling kecil ke hal paling besar, apalagi ya selalu ada room buat ngobrol. Selama pandemi itu jadi banyak ini nggak sih? Maksudnya bukan jadi banyak, tetap ada job datangkah atau gimana? Maksudnya kan kita tahu musisi selama masa pandemi juga banyak yang cancel gitu kan, dan kehilangan job untuk manggung gitu. Astrid sendiri gimana selama masa pandemi? Ada, tapi memang nggak sebanyak sebelumnya, dan juga manggung kan jadinya bener-bener nggak ada ya, dan manggungnya kan jadi online, which Betul. kita tahu manggung online ya beda, nggak ada orang yang nonton kan, jadi euphorianya beda, energinya beda, kangen banget sebenarnya manggung. Banyak hal yang berubah sih, cuman memang pada saat yang sama ya nggak bisa dipaksain juga kan. Gimana lagi. Iya. Dan terus finansial aman tapi selama masa itu Aku gimana? aku ngerasa gini aja sih Kak, maksudnya untuk sekarang kalau bisa dibilang aman banget ya enggak kan, Iya. cuman nggak ada yang bisa dilakuin juga kan pada saat yang sama, apalagi aku masih kuliah, which aku selain sebenarnya tuh seharusnya aku kuliah aja gitu, nggak usah sama nyanyi. Nyanyi ini aku lihat sebagai bonus untuk aku gitu loh. Sekarang aku bisa kerja sebagai penyanyi itu hal yang bonus untuk aku, dan ya udah, waktu masa-masa kayak gini ada sedikit income tapi tetap ya udah, berarti gue harus lebih fokusin ke gue kuliah dulu nih. Sekarang dikasih waktu buat lo kuliah yang benar, lo kelarin urusan lo, baru lanjutin karir lo gitu loh. Kayak timing dilihatnya kayak gitu aja sih, kayak kan kalau dibikin ribet aku juga nggak akan dapet apa-apa dari mikir kebanyakan gitu loh. Asli, malah nggak ada yang kelar ya. IP nggak kelar, kuliah juga ntar nggak kelar. Iya. Nah, kalau misalnya selama masa pandemi ini, sudah berapa banyak sih lagu yang Astrid tulis?
yang nggak masuk IP deh. Kayaknya aku nggak tahu juga berapa sih, karena aku suka random tiba-tiba ada nada aku isi, aku nyanyi gitu. Atau nggak kayak, jadi banyak potong-potongan gitu, aku juga nggak tahu ada berapa gitu. Karena random memang, kayak tiba-tiba aja, atau nggak lagi di WC gitu. Main gitu. Gila, itu tempat paling sakral untuk para pelaku seni kayaknya ya, toilet. Di mana semua ide tiba-tiba datang. Tapi kalau misalnya selama dapat ini nih, misalnya kayak pas Astri lagi dapat nada seliweran gitu kan di otak, entah pas lagi ngapain, itu biasanya rekam di HP gitu kah? Terus kalau misalnya kayak dapat kata-kata yang wah bagus nih buat lirik, itu langsung direkam di notes gitu atau gimana tuh? Jadi biasanya aku kalau misalnya emang tiba-tiba aku Oh, rekam di voice note kayak gitu. oh Tapi humming gitu. kadang juga aku sengaja ya udah Tri lo duduk tulis lagu gih gitu. Ya aku isi-isi aja random, bikin-bikin beat kosong lah, atau misalnya kayak aku nulis-nulis lirik yang mungkin belum ada nadanya, atau mungkin bahkan ada doang yang belum ada liriknya gitu. Gitu sih. Dan pada akhirnya ada yang digabungin, ada yang bahkan jadinya belum disentuh, malah aku bikin lagu lain yang udah sama lagunya, udah sama nadanya, udah sama liriknya, udah sama musiknya gitu. Ah. Kayak tergantung aja sih sebenarnya, cuman selalu usaha buat at least bisa nulis lagu gitu. At least bisa bisa latihan kan, jatuhnya kayak latihan juga soalnya. Cuma berarti ya ini terkadang lu juga suka memaksa diri lu untuk ya udah nulis deh gitu. Apapun yang keluar pokoknya nulis dulu gitu. Misalnya kayak untuk lirik gitu. Itu lu sering kayak gitu berarti? Iya, soalnya kayak aku pernah waktu itu kayak ngeladenin malesnya aku dan kayak enggak deh, nggak mood segala macem. Cuman aku sadar kayak dengan aku ngelakuin itu jadinya nggak maju-maju. Sementara kalau misalnya aku nyoba buat nulis meskipun jelek atau misalnya menurut aku kurang bagus, ya nggak apa-apa, tapi kan latihan gitu loh. Jadi kayak aku nganggap itu kayak latihan juga setidaknya gitu. Iya, iya, iya. Tidak ini ya, tidak meladeni malas ya. Maunya sih gitu, cuman belakangan ini lagi males banget Kak. Aku lagi banyak nonton banget. Harus Kalau ini kan pandemi juga suka atau tidak gitu. Gue sendiri juga mengalami gitu kan. Cukup berpengaruh kepada mental lah kalau bisa dibilang gitu kan. Nah, Astri sebagai seorang dewasa muda gitu dan juga sebagai seorang pelaku seni musik, sebesar apa sih pengaruh pandemi itu terhadap mentalnya Astri? Fun fact, Ah, aku nggak kelewatan apa. hmm? Karena memang aku tuh sebenarnya dari aku kecil itu tuh aku udah biasa nggak pergi-pergi. I mean, aku kangen nongkrong, aku Oh, kangen oke. manggung segala macam. Cuman aku tuh apa ya? Aku juga orangnya realistis Kak. Maksudnya pada saat yang sama stres mah pasti iya, tapi bukan karena pandeminya aku stres tuh gitu, bukan karena efek pandemi, karena hal-hal lain. Nah aku rasa kayak ya udah nih pandemi, memang kesel nih gue nggak bisa liburan, gue nggak bisa ketemu teman-teman gue nggak bisa nongkrong, gue nggak bisa main, intinya gitu. Cuma Oke. pada saat yang sama, bukan itu emang realitanya sekarang. Kalau misalnya aku kenapa sih ngeluh, apa sih ngeluh, kayak jatuhnya pusing sendiri nggak sih? Jadi Oh. kayak aku waktu tahu pandemi awalnya kayak, yeay nggak kuliah kan gitu. Kayak gitu. Kayak semua orang gitu deh, ih gue gak usah ngantor, gak usah kuliah, gue gak usah ABCDFG. Jalan 5 bulan, anjir juga kuliah ya gitu kan. Kuliah ya? Iya, kangen juga kuliah gitu. Terus kayak ngakak gitu kan sebenarnya kayak, aduh kangen ketemu teman-teman gitu. Cuman pas aku sadarin juga lama-lama kayak, ya Tri, gimana lagi? Emang punya pilihan? Enggak kan? Emang kamu, ya. Terus kalau misalnya ngeluh gitu, misalnya kayak stres dan ngabisin waktu untuk stres, ujungnya masa pandemi ini bener-bener nggak dipakai untuk apapun, sementara banyak banget waktu nih sayang gitu kalau dibuang. Jadi aku rasa kayak ya udahlah gitu, gimana lagi. Selegowo itu ya. Maksudnya untuk ukuran, gue juga sebenarnya bukan orang yang terlalu senang banyak berinteraksi gitu loh. Di umur-umur sekarang lagi kan, terutama di umur-umur gue maksudnya. Cuman mau bagaimanapun pandemi memang berpengaruh mental. Justru yang gue kocaknya, lu bisa ya mengatasi hal-hal seperti itu ya. Iya, justru aku hal kecil gak bisa, kayak hal Oh, kecil buat aku bisa bikin stres, tapi hal kayak gini karena maksudnya kalau ini kan udah kayak bener-bener ditaruh di depan gitu, kayak bener-bener nih pandemi,
gitu loh. Kayak bukan yang kayak hal-hal yang tiba-tiba kayak kecil-kecil menyakitkan gitu kan. Iya. Langsung ya udah semua orang ngerasain hal yang lo rasain gitu. Terus kenapa lo bikin pusing sendiri gitu? Lo nggak sendiri. Iya sih, benar juga. Ya kan? Gak tahu ya, kalau gue Gitu. soalnya kalau menurut gue ya mungkin yang bikin gue kesel adalah dan bikin jadi agak stres karena lu tiap gini ya, tiap gue bangun tidur gitu kan, buka mata ketemunya udah langit-langit. Gue ngangkat badan setengah, ketemunya udah ngadep tembok. Keluar kamar dikit, keluar udah ketemu meja sama tembok lagi gitu kan. Itu doang tuh repeat. Terus mestinya benar-benar gila. Ketebak apa yang kita mau lakuin sehari-hari itu udah tahu. Gak Iya, ada hal yang benar. kita tunggu gitu. Gila, gue bakal ketemu atau bakal manggung nih minggu depan, atau misalnya kakak gue bakal interview si Anu nih nanti tanggal segini gitu. Kan udah nggak ada euforia gitu. Betul, kehilangan euforianya itu loh. Gue udah, wah gila sih. Udah kayak autopilot sih. Emang hidup gue udah sehari-hari gitu kan. Bangun, tidur, kerja, tidur lagi gitu kan. Makan paling mau minum selingan. Cuma, wah gila itu sucks banget sih. Ini, gue juga pengen nanya nih Kak Astri. Sebagai seorang penyanyi gitu kan, pastinya ketika perform di atas panggung itu bertukar energi lah sama penonton gitu kan. Nah, itu juga pasti mempengaruhi mood ketika bernyanyi mungkin atau pas proses kreatif menulis lagu atau musiknya. Nah, selama masa pandemi ini, hal untuk menjaga moodnya Astri gitu kan, karena tidak banyak tampil di panggung tuh apa tuh? Sebenarnya Olahraga. ini kayaknya Apa main PS? Apa gak pernah olahraga? Wow. enggak, aku tuh emang dari dulu jarang olahraga. Cuman waktu masuk pandemi kan aku gabut ya, aku nggak ada kerjaan, aku mau belajar untuk olahraga, terus kayak jalan-jalan keliling komplek gitu, maksudnya biar gerak aja kan badannya. Dan selain itu juga aku tuh suka apa ya, aku tuh nggak bisa diem Kak orangnya. Kayak azan aku bisa misalnya dalam satu hari I will spend my time seharian di kasur gitu. Cuma aku bisa di hari selanjutnya aku bener nggak bisa diem, aku bakal jalan-jalan kemana-mana, atau nggak, misalnya aku segabut itu aku akan keluar bawa mobil tapi ya muter-muter aja, beli kopi balik pulang, hal kayak gitu. At least badanku gerak, dan maksudnya aku nggak bener-bener cuman sedih banget di kasur doang ngeliat langit-langit nggak ngapa-ngapain gitu. At least I have something to do dan mencari-cari schedule untuk dilakukan gitu. Jadi aku masih merasa alive, aku masih ngerasa aku punya kegiatan gitu loh. Asli. Itu seenggaknya ya bener sih. Seenggaknya badan kita tuh gerak dikit lah. Karena Soalnya jujur ya, aku gue di Bandung kan gak semacet Jakarta kan, jadi kalau aku mau keluar beli uang aman. Ini kalau di Jakarta keluar beli kopi kena macet. ya seenggaknya gerak gitu kan ke arah mobil, nyalain mobil, jalan dikit itu udah menggerakkan badan lah. Setidaknya bergerak dikit. Karena jujur ya, gue selama dari Maret sampai ya akhir tahun kemarin lah, gue bener-bener gak ya gerak sih, cuman gak olahraga gitu. Sampai akhirnya pas satu hari, gue harus ke kantor juga kan untuk live streaming. Maksudnya live streaming kayak gini, gue pengen ngikat tali sepatu, mas mau nunduk udah gak nyampe. Buset, sakit buat perut keteken. Ya Tuhan, gila. Emang gila sih pandemi ini. Emang perlu gerak sih dikit-dikit ya. Daripada ntar tiba-tiba bengong terus keringetan gitu kan. Bengong aja udah kayak olahraga. Oke, Astri, kita geser dulu ke game dikit kali ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang EP Adolescent nih. Jadi nama gamenya ini adalah apa nih? WTF? Apaan? Oh, trivia. Ini kenapa Anda tulis maaf ya? Ini benar-benar kreatif nih. Sangat kreatif. Jadi sebenarnya pertanyaannya tentang trivia aja gitu. Okay. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, Astri tinggal menjawab aja. Oke, jadi pertanyaan pertama ya ini adalah, ini katanya nih ya, dulu tuh Astri sering dibully gara-gara punya tubuh yang kurus gitu. Emang Astri ini susah makan atau seperti apa? Aku selalu percaya dari dulu aku cacingan. Cuman kayak aku makan obat cacingnya keluar, berarti orang nggak cacingan. Aku makan banyak kok, maksudnya aku makan kadang justru kayak makannya banyak banget gitu, yang kayak orang ngelihat kamu kenapa gitu, karena aku bukan makan yang kayak terus kayak
udah kenyang gitu. Aku Oh, nggak iya, perlu makan kayak iya. gitu. Aku makan ya makan gitu, nasi padang ya makan, yang bungkus itu ya habis gitu loh. Makan aja normal kayak orang pada umumnya. Cuman memang mungkin metabolisme tubuh aku udah cepat ya, jadi kayak keluarnya juga cepat, cernanya juga Oh. cepat gitu. Dan emang kadang jeleknya aku suka Hmm. lupa makan, bukan susah makan tapi lupa. Jadi Oke. karena aku bangun tidur nih, terus kayak Ah. makan dikit kan, kayak makan roti apa segala macam. Aku bisa baru nyadar aku belum makan tuh kayak jam 5, setengah 6 kayak Wah. makan siang ya. Kayak baru makan. Berarti kan kalau udah makan siangnya sore, makan malamnya kenyang kan. Iya Makan sih, malamnya bener. kadang minum teh doang, kayak gitu. Mon. Jeleknya tuh itu, kok ada beberapa masa aku suka lupa makan. Cuman sekalinya makan bisa, aku makan bisa 5 kali sehari. Kalau misalnya Eh, emang lagi gila banget, iya emang udahlah gitu aneh emang. buset. Tapi mohon maaf ya Bu ya, itu nyampe telat, lupa makan nyampe jam segitu tuh, itu wow. Itu Makanya itu kayak pas tidak zaman baik. gue kuliah loh, itu ngehemat duit. Nipu perut pakai air putih tuh. Bangun pagi, air putih banyakin sama kopi, udah baru makannya tuh malam tuh. Betul. Dan kalau mau makan agak subuh tuh kan, soalnya lebih murah harganya ya. Kalau makanan pas subuh. Gila. Keren, 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 keren. Oke, yang berikutnya nih. Hmm. Kalau misalnya Astri hanya boleh memilih satu jenis makanan dalam 1 minggu, apa makanan yang akan Astri pilih? Seminggu ya? Iya. Sama juga. Hah? Sop buntut deh kayaknya. Sop buntut. Karena Karena sop buntut buatan mama aku enak. the best memang ya. Tidak ada yang mengalahkan olahan seorang ibunda ya, Iya, gitu. karena beber dagingnya tuh yang sampai kayak hmm, Hmm. pakai panas, Lu pakai sendiri bawang sempet ini nggak sih? goreng, kerupuk yang gosong. Tapi lu sendiri sempet kayak belajar-belajar gitu nggak? Oh, belajar masak. Belajar masak ini? Ala-ala gitu. Ah, ah. Awal-awal sih ya kan sosokan kayak time killing cobain cari resep di TikTok gitu kan. Oke. Awalnya kopi dalgona tuh kan so iye banget tuh semua orang. Jujur nggak, rasanya nggak enak kan dalgona. Nggak, Aneh kan? nggak enak. Gak enak, manis banget. So kayak gitu, tapi kayak bangga jadi post di story kan. Oke, itu kayak sebuah achievement Abis ya. itu nyobain buat apa namanya, bikin ya makanan aneh-aneh aja gitu. Kayak Ah, tiba-tiba sok kreatif bikin kue-kuehan, padahal dari dulu nggak pernah masak. Atau tiba-tiba kayak sosokan terdedikasi buat bikin breakfast yang kayak English breakfast pakai omelet, sosis lah, roti diapain, ala-ala biasa. Lama-lama juga ujungnya nasi goreng lagi sarapannya. bentar, itu nasi gorengnya pakai bumbu langsung siap masak lagi. Enggak lah, enggak. Enggak, tetap bikin Beneran sendiri nasi ya. goreng bener gitu bikinnya. Iya, iya, iya. Takutnya udah nasi goreng pakai bumbunya siap saji loh ya, yang siap masak itu. Buset. Tapi intinya teman-teman, fun fact-nya adalah Astri belajar masak dari hal-hal yang dia temukan di sosial media. Seperti TikTok mungkin atau Instagram ya. Ada kan resepnya nggak enak tau. Iya ya. Tapi gue pernah loh nemuin kayak roti kukus yang pakai rice cooker gitu. Itu gue belum pernah coba sih. Tapi kayak menarik gitu. Jadi cuma roti doang, kasih selai, dimasukin rice cooker tuh kan biasanya ada yang kayak tempat buat ngangetinnya itu. Di bawahnya dikasih air, udah tumpuk situ doang. Nggak tahu sih, tapi rasanya... Kayaknya bukan ide yang baik deh, Kak. Kenapa? Kayaknya bukan ide yang baik deh. Nah, ya gue nggak tahu ya. Kalau misalnya di sosial media kan semuanya terlihat indah ya, gitu kan. Betul sih. Iya. Gue sih ngeliat hasilnya tuh attempting banget gitu kan buat dicoba. Cuman gue belum nyoba sih. Oke, berikutnya. Karena tadi kan Astri bilang sempat nyoba-nyoba belajar masak. Nah, kira-kira masakan andalannya seorang Astri ini apa gitu? Omelet. Omelet, oke. Omelet yang polosan gitu atau masih bisa ditambahin apa tuh? Aku biasanya bawang bombay, terus pakai keju, terus pakai Italian seasoning biar enak rasanya. Oke, sebenarnya nggak Cobain yang... deh, guys. Detail resep ada di bio profilnya Astri ya, kalau mau cek. Langsung aja. Tapi pernah ini nggak sih? Lu pas bikin kayak omelet itu pernah ngasih ke orang lain nggak? Ke anggota keluarga mungkin? Terus di komen balik sama mereka? Jadi fun fact, omelet itu sebenarnya kayak inside joke gitu di keluarga aku. Karena dulu tuh aku pernah ikutan koki cilik. Tau Oke. nggak?
Terus abis itu tuh aku disuruh sama sekolahku ikutan koki cilik karena dulu setiap bazar di sekolah aku satu-satunya orang yang jualan omelet. Orang kan jualan apa ya? Aku jualan omelet, aku masak di tempat kayak sok-sokan chef gitu kayak. Uh. Terus laku keras gara-gara itu kayak Wow. cobain kamu ikutan koki cilik. Nah, tapi waktu di koki cilik tuh aku Ah. lupa ngasih garam sama merica. Jadi masnya Oh, makan, mas kokinya makan, dia yang kayak oke. gitu. Jadi dari situ aku kayak selalu diajakin gitu, terus aku akhirnya belajar buat bikin yang enak lah. Dan itu Seenggaknya menjadi upgrade. makanan andalan aku kalau masak. Oke. Seenggaknya omeletnya upgrade lah, tidak hanya Upgrade lah, berisi upgrade. garam dan merica gitu. Tapi nggak ditambahin micin. Jangan, karena kalau Enggak. omelet tuh kan rasanya udah apa ya, telur tuh kan kasih garam juga udah enak kan. Kalau Tuh. pakai micin tuh jadi terlalu kuat. Kalau mau micin tuh apa, nasi goreng tuh kasih micin enak. Oh iya, iya, iya sih, nasi goreng garamnya dikit, micinnya banyak tuh enak banget sih. Iya. Jelas. Tapi sebenarnya omelet juga emang resep yang tidak terlalu apa ya, tidak bisa diremehkan sih kalau menurut gua. Karena kalau ngeliat di YouTube-nya Chef Arnold kan, buset, dia bikin berapa varian omelet itu, ada bang, banyak banget, susah bikinnya. Kenapa sih gak telur dadar aja gitu buat makan dong? Itu ribet banget kayak. Jadi patut Ya, diapresiasi ya teman-teman. Walaupun hanya omelet gitu, tapi tidak bisa diremehkan. Omelet itu sebenarnya banyak tekniknya dan tingkat kesulitannya loh. Oke, yang berikutnya. yes. Apa jajanan masa kecil favoritnya Astri yang sampai sekarang tuh masih sering dicari gitu? Atau sering dikonsumsi lah? Kayaknya sekarang udah nggak pernah dicari, tapi dulu aku selalu beli. Aku selalu beli masa kecil ya. Iya, iya. SD termasuk masa kecil kan? Ya. Iyalah. Oh, balita juga iya masa kecil. Keripik lidi pedes, tapi yang benar-benar bumbunya tuh minyaknya yang sampai Oh, iya, iya, iya. vetsin gitu. Karena aku pernah masuk rumah sakit gara-gara itu, aku pernah tipes gara-gara Hah? itu. Iya, Serius? kan kotor itu tuh, maksudnya Iya makanannya sih. nggak bersih kan. Itu biasanya Apa? yang merah-merahnya sampai nempel banget ke plastik kan tuh. Dan aku tuh sampai yang di titik aku bener-bener nih kan segini nih bungkusnya dulu, segini tapi kecil gitu kan ramping. Aku tuh bener-bener masukin jari aku yang kayak, so aku bener-bener kayak, wah enak banget kan Tapi itu bumbunya. emang enak, iya. Iya. Ke rumah sakit. Itu tuh enak banget. Gila. Tapi itu Enak. akhirnya menghantarkan Astri menuju rumah sakit ya justru ya. So, Iya, masih bisa seperti ini. Mantap. Kalau misalnya dari semua, kita tahu lah, lidi yang pedas itu kan juga ada beberapa varian rasa. yes, Astrid tetap berpegang teguh pada rasa yang pedas itu. tetap. Kalau Oh, nggak pedes yang asin, udah, maksudnya asin kan dulu tuh cuma ada dua rasa kan, asin betul. Pedas sama pedas, asin asin nih. yang masih warna kuning tuh lidinya, yang kasih garam doang, sama Iya. yang pedas. Yang kadang tuh kalau yang putih tuh, kalau di plastiknya kelihatan tuh, bulir-bulir micin. Bulir-bulirnya kelihatan. Itu yang aku Iya, hilangin. iya, bulir micin itu masih kelihatan tuh. Betul. Gila. Tapi tetap berpegang teguhnya pada yang merah itu ya. Ya. Gokil. Sampai dianterin ke rumah sakit loh sama gara-gara lidi. Oke, yang berikutnya adalah apa makanan paling ekstrim yang pernah dicoba sama Astrid? Ekstrim ya? Nah, Aku bingung. Menurut kakak ekstriman yang mana? ah, Sate kuda putih atau sate penyu? apa sate kuda? Sate kuda putih atau sate penyu? Lebih ekstrim yang mana? What? Sate penyu sih kalau menurut gue ya. Ya. Tapi semuanya dua-duanya tuh nggak sengaja. Aku nggak tahu kenapa. Dan dua-duanya sama keluarga. Jadi aku nggak tahu ada apa dengan keluarga aku yang mungkin kalau udah lapar nggak bisa baca kali ya. Jadi kayak Oke. waktu itu kita lagi trip jadi dulu tuh keluarga besar aku tuh kalau misal lebaran suka naik bis. Nah kan Oke. macet kan di jalan. Jadi Ah, di tempat makan. Nah, ada trip pertama tuh ke Bali, trip pertama tuh ke Jawa pokoknya, ke pulang oke. kampung. Nah, yang trip ke Bali itu, aku nggak tahu kenapa, kita semua udah kelaparan. Terus tiba-tiba tuh ada sebuah tenda di pinggir. Terus kayak tante aku kayak, yuk makan. So kayak, ayo, nggak ada yang baca. Waduh. Makan. Enak gitu, maksudnya ya normal kayak daging aja, agak kenyal, tapi kan ya udah, orang lapar kan, makan. Sekian aja, sate apa? Sate penyu gitu. Dari situ kita langsung udah deh. Awkward gitu ya. What? Iyalah, maksudnya udah masuk kan, terus kayak ngebayangin penyu juga kasihan, kenapa gue makan gitu loh.
Tapi semua aku tidak sengaja dan aku tidak akan melakukan itu lagi, guys. Itu janganlah. Bentar, yang gue pengen tahu itu penampakannya bener-bener kayak sate gitu, yang Sate, bumbu kacang. sate. Tusuk sate. Wow, kenyal itu bentuk dagingnya. Iya, seperti apa yang dilihat. Kamu memakan apa yang kamu lihat gitu loh. Itu aneh sih, aneh. Gue maksudnya kalau yang kayak sate kuda, gue mungkin masih nggak terlalu itu Tapi gimana ya? jujur aneh, Kak. Hah? Kuda. Nggak tahu kenapa waktu aku makan rasanya kakak tuh ati kan. Tapi kuda, tapi sate gitu kayak. Aku tuh nggak suka banget ati kan. Jadi waktu makan itu aku langsung gitu. Tapi itu lu tahu itu sate kuda, maksudnya dari awal gitu. Sama, nggak tahu. Oh, udah tahu. Nggak tahu, sama. Oh, nggak tahu juga. Ya emang kayaknya keluarga aku emang gitu. Ya udah deh. Oke. Kalau udah lapar, udah nggak fokus ya. Nggak, soalnya kalau sate kuda ya, kalau di bayangan gue soalnya pernah makan sate kerbau gitu kan. Kebetulan saudara ada orang Toraja kan. Sate kerbau itu juga menurutku cukup aneh, tapi masih bisa dinikmati gitu kan. Masih masuk akal lah ya gitu. Kalau sate kuda kayaknya mungkin masih ya mirip-mirip lah gitu. Kalau penyu kan, wow. Oke, kalau misalnya pas mesen sate penyu itu, sebelumnya tuh keluarganya Astri gitu kan. Itu mengiranya tuh sate biasa kah atau emang udah nggak mikirnya pokoknya makan aja gitu. Udah amat deh itu mau. Kan aku itu masih kecil banget. Jadi kan anak-anak bukan yang beli kan, pasti nunggu di dalam mobil. Ya udah mereka datanglah dengan memberi tuh. Mau kayak Iya. Oh, biasa anak kecil juga kata tahu apa kan. Jadi aja lah ya. Nggak ngerti juga sih. Apa ya? Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Astri harus melakukan date gitu kan di rumah, kira-kira konsep dinner seperti apa yang akan digelar oleh Astri? Ini dinner sama siapa nih? Hah? Dinner sama siapa ini? Ya, misalnya sama pasangan lah gitu kan. Oke. Misalnya. Kayaknya justru aku mau dinner yang bener-bener kayak pajama dinner gitu. Jadi konsepnya tuh justru bukan yang kayak elegant steak gitu ya, bukan, tapi justru yang lebih nyaman gitu. Aku kayak pengen bikin kayak semacam tenda kecil gitu. Terus yang dalamnya ada kayak apa ya, tempat buat duduk, buat senderan, terus nonton sesuatu kayak iya, tetap relax. ya gitu, something yang lebih nyaman gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak preparation yang ala-ala gitu loh. Nggak yang ala-ala fine dining gitu ya. Terus beli banyak misalnya cemilan-cemilan, beli banyak apa kayak popcorn gitu-gitu. Lebih enak aja sih. Sederhana ya Bun ya, itu kayak setelan saya kalau nonton film Bu, gitu kan. Bikin Indomie double, banyak saus tuh, mantap gitu kan. Ini abisnya makan Indomie sedap sih. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan trivianya gitu kan. Kita balik lagi aja kali ngebahas soal EP terbarunya dari Astri gitu kan, yang berjudul Adolescent. Nah, liriknya ini kebanyakan kan berbahasa Inggris gitu. Itu emang Astri sebenarnya menyasar pendengar luar negeri juga kah? Atau memang karena lebih nyaman aja gitu bikin lirik di bahasa Inggris? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih kenapa aku nulis bahasa Inggris. Kayak pada saat itu aku rasa lagu-lagunya kayaknya enak deh kalau misalnya ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Dan ternyata memang ketika digabungin semua tracknya, apa ya, kayak sewarna, semuanya satu warna gitu. Jadi gitu aja sih. Cuman memang kalau misalnya satu hari nanti bisa lagu-lagu ini bisa menyasar ke apa namanya pendengar di luar, alhamdulillah, kenapa tidak, senang pastinya gitu. Hopefully aja, kan kita dreaming big dulu. Tapi kan yang Spotify Wrap-nya lu yang lu share di Instagram tuh, itu juga kan pendengarnya udah dari beberapa negara lain juga kan, maksudnya berarti udah banyak dong, maksudnya yang udah mulai nge-scout lah, apa istilahnya, bukan nge-scout, mulai ngulik gitu kan penyanyi-penyanyi dari Indonesia, dan salah satunya Astri gitu. Agak lumayan, alhamdulillah, dikit, amin. Oke, ya seenggaknya udah ada dulu lah gitu kan. Masalah banyak atau enggak itu urusan belakang lah ya gitu kalau dari luar. Yang penting di Indo banyak yang mendengarkan. Jadi raja di di rumah sendiri, tuan rumah. Tri, popularitas tuh sebenarnya menurut Astri ya, popularitas tuh cukup banyak mengubah
kepribadian lu nggak sih? Kayaknya justru kalau kepribadian benar-benar yang dalam itu ini enggak deh. Karena aku gimana pun juga mau aku, bahkan aku sempet nyoba kayak ayo Tri lo tuh harus lebih bisa apa ya behave, lebih bisa selayaknya seorang public figure gitu misalnya. Nggak bisa, ini aku aja masih nyeleneh kan, emang nggak bisa Ah, gitu. Kayak apa same, bot ya, am banget lah ini ya. orangnya. Aku merasa nyaman menjadi diri aku sendiri, paling Hmm. lebih kadang agak dikontrol aja sih gitu. Oh, lebih lebih bisa ngerem aja gitu. Heeh. Tapi tidak menghilangkan sisi mungkin bisa dibilang petakilannya lah ya dari Betul. seorang Astri. Oke, wow. Karena terkadang kan banyak juga gitu kan yang udah kena popularitas walaupun ujung-ujungnya sadar juga gitu kan. Tapi sempat nih agak skip gitu kan. Popularitas membawa aku lebih tinggi gitu kan. Membuatku lupa Nggak, dengan segalanya gitu. kayaknya sempet sih. Sempat Kayak ngalamin. kayak gitu. Karena kan maksudnya aku juga kayak mikir orang yang benar-benar sama sekali aku waktu itu benar-benar Hmm. nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikasih kayak masa yang cukup besar kan pasti kaget kan kayak ada apa ini orang-orang apa ini. Pokoknya Iya. sempat agak shock dan ngeraba-raba harus kayak gimana kan. Aku baiknya kayak gimana gitu. Oh. Nah, adolescent ini juga kan menjadi salah satu istilahnya apa ya? Gaung awalnya lah untuk rilisan penuh dari seorang Rahmani Astrini gitu kan. Sebelum menuju album pastinya. Dan dijelasin yang sempat gue baca juga tuh kalau dari press release-nya konsepnya itu kan merekam berbagai kisah tentang menjadi dewasa gitu kan dan merekam hal-hal yang paling dekat di hatinya seorang Astri gitu. Nah, kalau misalnya nih versi kamu sendiri, gimana misalnya kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris terus tanya ke Astri, ini maksud lagunya tentang apa sih gitu kan? Aku jelasin sih, simpel itu. Udah dijelasin tuh. Ya, karena maksudnya aku Hmm, juga tahu, aku ngerasa kayak seharusnya bahasa tidak menjadi barrier, apalagi betul. dalam musik gitu kan. Cuma pada saat yang sama, banyak orang yang emang, apalagi di Indonesia, Hmm. gak banyak yang ngerti gitu kan. Dan aku nggak bisa memaksakan itu gitu untuk orang, kenapa sih lo nggak ngerti gitu. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak Dimaksa. memang kalau misalnya seandainya ada yang reach out ke aku untuk bisa nanya kayak Kak, aku nggak begitu paham ini sebenarnya tentang apa sih. Aku akan dengan sangat senang menjelaskan apa sih arti lagu-lagu yang aku tulis tuh gitu. Nah, kalau misalnya keseluruhan track ini tuh, hmm, apa ya bilangnya? Gini deh, apakah semua track di EP ini itu berasal based on experience-nya apa Astri atau ada dari cerita orang lain? Maksudnya kalau di single-single lain kan Astri pernah bilang ada yang cerita curhatan dari teman, ada dari siapa gitu. Kalau di EP ini sendiri masih kayak dari pihak luar kah atau benar-benar full dari Astri gitu ceritanya? Semuanya kecuali satu track itu aku tulis berdasarkan apa yang aku pernah rasain gitu loh. Oke. Cuman tidak secara eksplisit ya, maksudnya nggak yang kayak, oh bener-bener nih gini, nggak. Cuman kayak secara, aku kayaknya pernah dia ada di posisi ini, coba deh ditulis dalam sebuah lagu kali ya, gitu. Uh, ini EP-nya itu bakal dirilis fisik juga kah? Apa cuma digital aja sih? Kayaknya untuk sekarang masih digital aja, cuman Digital kalau aja. memang ada kesempatan, aku pengen banget bisa rilis fisik, kayaknya seru. Itu apa yang bikin Astri sampai kepikiran juga buat rilis fisik gitu? Maksudnya nggak banyak loh pelaku musik sekarang lah yang kepikiran buat rilis fisik. Apalagi kalau bicara soal penjualan ya. Apa Iya, yang bikin Astri? jualan of course pasti jauh lebih tidak menguntungkan dibandingkan digital, itu udah pasti. Oh, Cuman aku ngerasa kayak gak ada yang bisa ngalahin sensasi dengerin musik dari album fisik gitu loh. Karena aku juga dulu sempat ngerasain ya, aku kayak hunting CD gitu ke Distara, tau kan? asli di Stara. Nyari Anak CD, oh my lawas. God, ini. Aku dulu tuh inget banget, aku beli CD-nya Melly Guslow, aku beli CD-nya Rosa, terus Ah, Titi DJ dulu tuh, aku beli semua CD-CD-nya. Terus yang kayak, kita tuh harus, kalau sekarang kan tinggal mencet di HP, oh mau track nomor sekian. oh, Dulu kan harus di skip atu-atu sampai track nomor 7 misalnya. bener. Maksudnya menurut aku nggak ada yang bisa ngalahin sensasi itu gitu loh. Dan jadinya kayak sebuah antik dan sebuah hal yang bisa jadi apa ya, kenangan juga kalau misalnya kita punya bentuk fisik gitu loh. Dan aku rasa itu hal yang
penting sih. Aku pengen suatu hari nanti kalau bisa pengen punya, mau Ada itu apapun, rilisan. album kapanpun pengen punya fisik. Nah, lu sendiri termasuk ini nggak sih, kaum pecinta rilisan fisik yang sering merhatiin kolom thanks to di setiap rilisannya? Aku bukan thanks to, tapi aku biasanya ngebaca liriknya atu-atu. Liriknya atu-atu. Satu-satu aku aja, maksudnya kadang kan kalau di CD-CD yang dulu tuh kan, kakak tau Benar. nggak sih kan CD ini dibuka. Iya, di slipnya tuh. Keluarin Iya. tuh lembarannya tuh kan. Lembarannya bisa dikeluarin dari si bungkus CD-nya. Oh, betul. Keluarin, terus nanti lihat ada apa aja. Ada foto-fotonya, kadang. Misalnya ada per lagu tuh, per track ada liriknya. Iya, 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 benar, Ya benar. udah, aku kayak karaokean secara manual kan itu tuh. Aku karaoke manual biasanya. Jadi kayak aku pegang aja, aku baca satu-satu. Gitu. Dibacanya juga emang aneh sih, karena kalau kayak kaset-kaset zaman dulu kan kita dibeberinnya panjang banget tuh sleeve-nya kan. Lipet-lipet Apalagi kan itu tuh. asli, bener, yang dilipet-lipet gitu. Habis itu kalau udah selesai, biasanya dilipat lagi tuh biar bentuknya mulus. Pasti nanti bentuknya salah, kadang lipetnya salah. Aku selalu. Berarti lu termasuk ini dong, kaum-kaum yang ini juga. Sering muterin kaset tape pakai pulpen. Aku nggak pakai pulpen, aku pakai jari. Pakai jari, wow. Memang terbagi dua kubu ya, ada yang pakai pulpen, ada yang pakai jari. Karena kalau pulpen ngilu suaranya kayak gitu. Jadi Itu suaranya sih, benar, 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 benar. Kalau gue sih termasuk golongan yang ini, kaum-kaum pakai pulpen. I see. Nanti Tapi berbeda ya. pernah ngalamin juga dong momen kesel ketika rilisannya yang dimiliki oleh Astri itu entah itu rusak, entah itu tiba-tiba kok ini tracknya jadi kresek-kresek sih. Itu berarti pernah banget ya ngalamin kayak gitu ya? Yang waktu kaset maksudnya. Iya, pas kaset. Iya, sampai yang harus di, Iya, udah karena kayak ada kayak ember. barat dikit kayak gitu kan, Iya, kadang iya, iya. harus dibersihin kasetnya. Ada debu nyangkut gitu. Ini nggak ke play. Iya, iya. Ngalamin. Gila, gila, gila. Itu benar-benar, gue denger ini wow loh. Maksudnya, lu lahir tahun berapa sih, Tri? Aku 2001, Kak. 2001 loh padahal. Maksudnya, bukan maksudnya gue meremehkan, enggak ya, gitu. Cuman, untuk anak-anak yang umurnya, bahkan adik gue aja yang lahirnya tahun 94, 95, 95, dia udah nggak bodo amat aja sama rilisan fisik gitu. Serius, serius. Dan gue kaget, ternyata Astri bahkan sempat berhunting ke Distara loh. Buat teman-teman yang tahu Distara, ya ketahuan lah umur kalian berapa gitu kan. Itu kaget aja sih, maksud gue, wah ternyata masih ada ya gitu kan, yang penyanyi muda gitu, yang masih sangat tertarik dengan rilisan fisik. Ya semoga sih, entah rilisannya apapun, sebenarnya rilisannya Astri adalah yang wujudnya fisik. Karena Amin. itu menarik. Selain bisa jadi collectible item tuh, karena menurut gue yang paling spesial dari rilisan fisik, ya itu sih bacain thanks to-nya. Karena kan di thanks to-nya kita biasanya nulis orang-orang siapa aja sih yang berpengaruh terhadap perilisan album Iya. ini atau EP ini gitu kan. Bener kan kalau sekarang, maksudnya kalau sekarang digital gitu, kita tuh jarang banget orang ngelihat kayak kreditnya gitu kan dalam sebuah lagu. Bener. Tapi aku masih sih, karena aku kayak setiap kali ada lagu yang bagus misalnya, menurut aku akan buka kreditnya siapa yang buat, siapa yang produce segala macem. Jadi aku selain tahu dia nyanyinya bagus, aku juga tahu siapa yang nulis kan. Tapi kan kalau dulu udah ditulis tuh kan, jadi udah pasti baca kan. Iya. Yang aku sayangin sekarang tuh digital, orang lebih kayak, oh lagunya enak, saya dengerin nggak tahu siapa yang nulis, tapi yang penting enak gitu. Apalagi kan kalau dulu tuh kita misalnya, kayak misalnya nih ya, gue pernah beli kaset The Bangles itu kan. The Bangles. Ternyata pas gue lihat thanks to-nya, ada Dave Grohl. Dave Grohl tuh maksudnya vokalisnya Foo Fighter gitu lah, band-band rock Amerika gitu kan. Wah ternyata mereka saling kenal ya gitu kan, walaupun musiknya beda gitu kan, ternyata mereka saling kenal. Justru dari hal-hal yang kecil seperti kolom thanks to itu, gue ngerti gitu, oh ternyata industrinya di sana tuh bodo amat gitu, lu mau dari major label, lu mau yang independen, lu mau ngambil musik jenis apapun, kalau gue kenal sama lu dan menurut gue, wah musik lu menarik, ayo deh gue bantuin gitu. Ternyata kayak gitunya gitu loh menurut gue, kolom thanks to tuh. Bisa bikin gue sedikit ngebayangin. Dan itulah hal yang paling menarik dari rilisan fisik gitu. Gokil, gokil. Gue salut sama Astri. Cakep. Nah, ini juga gue pengen tahu. Maksudnya di EP Adolescent ini kan merangkum beberapa masalah orang dewasa muda lah gitu kan. Orang-orang yang ada di usia dewasa muda. Entah itu depresi, bullying, suicide thought, peer pressure, penampilan, love life-nya, dan lain-lain gitu. Nah, itu emang
sedang dialami oleh Astri juga kah di usia sekarang ini? Sedang dialami sama mungkin selain aku juga teman-teman aku gitu loh. Kayak at least orang terdekat aku yang kadang selalu ngerasa sendiri, selalu ngerasa dia orang paling sedih, dia orang paling apa ya, Iya. kayak gitu loh. Kan ada orang-orang yang kayak gitu, dan bahkan aku pun terkadang kalau misalnya memang aku nggak lagi di kondisi yang baik juga bisa ngerasa kayak gitu. Dan dari situ tuh aku kayak mikir, kenapa sih gue selama ini selalu nulis lagu nggak pernah yang bener-bener bisa menyentuh hati orang, tapi bukan gara-gara cintanya ya, bukan gara-gara kayak galaunya, tapi dari perspektif itu gitu loh. Karena aku juga pengen, aku tuh suka dengerin lagu kayak gitu, tapi aku nggak pernah buat gitu, aku pikir gitu kan. Dan aku ingin menyampaikan pesan yang sebenarnya agak berat ini dengan cara semudah mungkin untuk didengar gitu, semudah mungkin untuk diterima gitu loh. Makanya headline-nya tuh di Take Me Home, nama lagunya Take Me Home, yang benar-benar menyuarakan tentang itu. Orang pasti mikir awalnya waktu nulis lagu itu Take Me Home gitu kan, apa Take Me Home, bawa gue pulang, aneh kan. Saya kayak, if you think it from another way it sounds wrong gitu kan. Cuman sebenarnya arti Take Me Home itu ini belum ditanya tapi aku udah jawab, maaf banget. Sekalian aja. Jadi Take Me Home itu basically tentang, aku yakin semua orang pernah ngalamin masa-masa sulit, masa-masa apa ya, susah gitu. Kayak mungkin lagi down, jatuh, sedih, atau mungkin lagi ada masalah keluarga kah, masalah finansial, banyak hal lah pokoknya. Bahkan ada juga masalah emang sama diri dia sendiri aja, dan ngerasa dia sedih gitu. Nah, dari semua itu, dan dari perspektif aku ketika aku lagi ngalamin itu, the only thing yang aku ingin lakukan ketika aku lagi bener-bener stres dan sedih dan down adalah pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah tuh ada orang yang mungkin rumahnya bukan rumah dia kan. Jadi lebih ke rumah dalam arti mau itu orang, mau itu rumah fisik, atau bisa mau itu sesimpel makanan yang ngingetin lo sama arti kata rumah gitu. Kadang aku ada this one minuman which is itu hot chocolate yang buat aku itu tuh hal yang sangat apa ya, rumah buat aku. Sekedar minum itu bisa ngingetin aku buat kayak, ya you're back home. Akhirnya lo lega, lo seneng karena lo udah kembali ke rumah gitu. Wow. Nggak tahu ya, gue kepikiran dari pas tadi lo ngomong, ternyata Astri ini cukup pemikirannya agak konvensional juga ya, gitu. Dalam artian menarik, gitu. Maksudnya masih ada loh yang kepikiran kayak hal-hal simple, kayak tadi lo bilang gitu kan, makanan-makanan yang mengingatkan lo akan rumah, gitu. Mas gue, itu ide-ide yang sebenarnya sih ya sudah lama gitu kan, digaungkan dari zaman dulu gitu kan. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya agak jarang aja gitu gue nemu. Dan ternyata Astri masih ya. Wow, menarik the lesson ini. Nah, kalau misalnya Astri sendiri gitu kan di fase-fase seperti sekarang, masalah terbesar yang lo hadepin apa sih? Mungkin konsisten berkarya. Oke. Masalah paling gedenya. Tapi bukan karena aku kayak stres dengan keadaan, enggak. Tapi dengan gini ya, buat aku rumah tuh tempat istirahat. Oke. Harus di rumah berbulan-bulan, rasanya seperti apa? Seperti istirahat berbulan-bulan, bukan? Jadi kayak untuk kumpulin motivasi, untuk benar-benar kayak kakak bilang itu mau gerak aja tuh kan susah banget ya. Bener. Bener-bener sekedar cuman, ya elah Tri, lu masak kayak sesuatu gitu, ngapain gitu. Atau nggak main piano lah bentar, kenapa sih gitu. Itu tuh susah gitu kan. Nah itu, untuk aku bisa benar-benar konsisten dalam berkarya. Nggak cuman untuk ini ya, maksudnya nggak cuman untuk sosial media, tapi berkarya seperti nulis lagu terus-terusan. Atau mungkin kayak hal-hal apapun deh yang melibatkan aku duduk di meja dan melakukan sesuatu gitu. Susah buat aku. Itu kayaknya hal paling besar yang aku alamin selama pandemi ini. Jadi kayak bergulat sama diri sendiri gitu, Tri, ayo dong. Tapi kayak sebelahnya kayak, nggak mau deh. Kayak, Tri, tapi ayo dong. Gitu aja. Otak aku kayak, gitu. Iya, greget sendiri lah ya. Itu. Berarti bisa dibilang, berarti lu termasuk orang yang nggak setuju ya, kalau misalnya pelaku musik itu, ya udahlah, santai aja, ntar kan inspirasi datang-datang sendiri gitu kan. Berarti lu termasuk orang yang nggak setuju dengan hal itu kan? Atau setuju nggak setuju sih sebenarnya. Jadi aku awalnya sangat setuju sama itu. Kayak aku ngerasa, iya deh, tunggu Tri, ntar juga datang inspirasi. Cuman waktu itu aku baca postingan Bamastro, tahu kan? Bamastro, iya.
aku baca postingannya Bang Mastro tentang writer's block waktu itu. Dan aku sangat amat tergampar rasanya ngebaca itu. Karena dia benar-benar ngomong kayak, selama ini tuh lo sebenarnya bukan writer's block. Lo bukan gak punya inspirasi. Tapi lo itu takut buat nulis sesuatu yang hasilnya gak bagus. Jadi akhirnya lo bilang itu writer's block. Padahal kan proses menulis lagu tuh panjang gitu loh. Prosesnya panjang, lo nulis, pasti ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang jelek banget. Tapi gak apa-apa. Gak usah takut karena kan latihan. Terus aku langsung kayak, selama ini aku meladeni malesnya aku itu, aku bilang kan malesnya aku, gak pedenya aku tuh aku ladenin. Pas baca itu langsung kayak bener juga ini. Jadi aku gak mau percaya lagi sama writer's block. Kayak ya udah tulis apa yang ada di otak lo sekarang juga. Gak usah bagus, yang penting ada. Kayak latihan. Wow. Wah, gokil sih. Bang Mastro lagi ya. Mantap, Elephant Kind. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Asri gitu kan, selama mengenal musik gitu kan, terus juga menjalani kehidupan sebagai seorang manusia gitu, seorang individu, pelajaran hidup apa sih gitu? Pelajaran apalah gitu yang akhirnya itu mengubah cara pandang Astrid tentang hidup? Ada sih satu. Jadi dari papaku sebenarnya yang ngakak sih. Jadi kayak aku tuh sama papa nggak pernah cerita yang kayak bener-bener sok-sokan deep talk tuh nggak pernah. Kayak kita selalu ngakak gitu kan. Keluarga aku tuh nggak pernah kayak emosional gitu satu sama lain. Tapi waktu itu masa pandemi kok aku ingat aku lagi bener-bener di posisi yang kayak apa ya, gue nyanyi bener nggak ya, nyanyi buat gue nggak ya gitu, maksudnya ini jalan gue nggak ya, ini Tuhan kasih ke gue tuh emang buat jadi penyanyi bukannya gitu, lagi mikir kayak gitu dan stres waktu itu. Ngobrol lah sama papa kayak gimana nih gini Asri ngerasa gini, terus dia ngomong satu hal yang benar-benar sampai sekarang jadi panutan aku. Dia bilang you don't have to be amazing, you just need to be good. Maksud dari situ adalah kayak lo nggak usah jadi orang yang benar-benar hebat banget, paling hebat. Lo cuman butuh jadi orang yang baik gitu, yang benar, yang cukup. Karena jadi orang yang baik tuh udah lebih dari cukup sebenarnya. Gitu. Papa tuh ngomong gitu, karena waktu itu aku benar-benar stres itu dengan aku yang karirnya nggak naik-naik, aku yang maksudnya kayak stres aja gitu basically. Dan dia bilang kayak, kamu harus tahu orang yang benar-benar sukses, yang jadi misalnya kaya raya banget, atau misalnya jadi orang yang benar-benar shining lah, star gitu tuh cuma 0, sekian persen dari populasi dunia gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang lucky dan nggak semua dapat kesempatan itu, which is okay, itu nggak apa-apa. Dia bilang gitu. So langsung kayak oh my god gitu. Gitu. Bener banget yang dia bilang. Cuman kenapa susah banget buat menerima realita itu kan. Cuma saat yang sama aku mikir kayak ya udah kalau memang bukan jalan gue, pasti ada jalan yang emang udah crafted khusus buat gue dari yang atas gitu. Jadi harus semangat gitu. Harus semangat, fighting gitu. Tapi wah, salut lah. Itu benar-benar bisa dibilang omongannya bokapnya lu tuh datang di saat yang tepat lah ya. Di momen yang tepat ketika lu juga sedang, ini yakin gak ya gue maju sebagai musisi atau enggak gitu. Goks gitu ya. Oke deh Astri. Jadi EP Adolescent ini sudah bisa didengarkan di semua digital platform musik ya? Dimanapun itu. Dimanapun itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lebih banyak tentang Astri juga di YouTube, ada tuh ya? Ada. YouTube ada, Instagram ada. Semuanya namanya sama, Rahmani Astri nih. Oh, nggak pakai embel-embel ini. Kayak zaman dulu kalau di MIRC, CO_cute gitu. Enggak gitu. Enggak ya? Normal. Rahmani Astrini. Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, kalian bisa langsung cek aja setelah ini gitu kan. Ketik aja Rahmani Astrini, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di Apple Music, Spotify, apapun dah gitu kan. Itu pasti langsung keluar. Dan jangan lupa langsung dengerin aja EP terbarunya yang Adolescence. Isinya berapa track, Astri, kalau boleh kasih tahu? Sedikit sih, cuma 6, tapi aku cinta lagu-lagunya, jadi semoga kalian juga. Oke, yang sebenarnya kalau menurut saya 6 itu sudah sangat banyak loh buat EP. Iya loh, EP biasanya cuma 3-4 gitu kan. Ini 6, gila, dikasih bonus banyak loh sama Astri. Jadi setelah ini teman-teman boleh langsung dengerin aja 6 track, puas-puasin kalian dengerin tuh suaranya Astri kayak gimana.
wah banget deh kalau menurut gue ya. Makasih. Kalau kalian nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya menurut kalian enak, jangan lupa langsung komen juga tuh. Kasih tahu Astri ya. Atau kalian misalnya dapat, wah ternyata ini lagunya cocok nih sama cerita gue yang kayak gini gitu kan. Jangan lupa kasih tahu ke Astri gitu. Betul. Pengalaman apa yang kalian dapat setelah mendengarkan lagu-lagunya. Atau Oke, jadi kalau nggak ngerti juga boleh nanya kan. kenapa? Kalau nggak ngerti lagunya kan tadi kakak bilang boleh nanya. Oh Kan? iya, boleh nanya tuh. Kalau misalnya kalian bingung juga, tanya aja sama Astri. Dijelasin ntar sama Astri, tadi dia bilang tuh. Kuliah dah tuh kan sama Astri. Oke, jadi Astri, thank you banget gitu kan untuk siang hari ini. Tetap sehat-sehat terus. Ditunggu ya untuk rilisan berikutnya. Kalau bisa rilisan penuh, sekaligus rilisan fisik. Amin banget. Gue menarik sih. Entah itu rilisan penuh atau mau EP yang sekarang mau dibikin rilisan fisik, gue tetap menantikan rilisan fisiknya. Terima kasih. Karena itu collectible item juga kalau menurut gue itu. Betul. Banget untuk dimiliki. Jadi ya, itu sukses terus Astri. Amin, terima kasih Kak. Kesempatan berikutnya, semoga setelah semua pandemi ini berakhir lah gitu kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung, nggak lewat tatap layar gini. Gue natap kamera malah. Jadi ya, selamat makan siang juga untuk Astri. Thank you ya. Thank you so much. Oke. Dadah. Bye. Siap. Nah, itu dia teman-teman obrolan di siang hari ini bareng sama Astri. Jadi kalau misalnya kalian yang udah tahu gitu kan, seperti apa suara indahnya Astri gitu kan, ya langsung aja lah kalian dengerin, puas-puasin dengerin EP-nya Astri gitu. Buat kalian yang belum tahu gitu kan, ini gue coba pengen ngasih tahu aja ya, buruan, habis ini nih kalian dengerin, jangan sampai kalian baru tahunya itu ntar bulan berikutnya atau baru tahun depan gitu kan. Wah ternyata penyanyi Indonesia ada yang sebagus ini ya. Karena suaranya enak banget. Kalau yang di podcastnya Kang Soleh itu apa kayak ada suara bidadari lah gitu kan mengalun di telinga. Jadi ya itu aja yang bisa gue bilang. Yang pasti sekali lagi selamat untuk Astri dengan EP Adolescence-nya dan gue juga nggak pengen apa ya capek-capeknya gitu buat ngingetin kalian dengan pesan ibu gitu kan. Terutama buat kalian yang masih harus beraktivitas di luar rumah untuk tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan pakai sabun. Karena hal-hal sederhana seperti itulah yang membantu kita terhindar dari ancaman COVID-19 dan pastinya kita juga udah ikut sumbangsih membantu tenaga medis kita supaya pekerjaannya lebih ringan lah di garda terdepan itu. Oke, jadi gue harap kalian semua tetap sehat-sehat aja, tetap di rumah lah. Kalau misalnya emang nggak penting-penting banget buat keluar rumah, ya tetap di rumah dengerin aja tuh lagu-lagunya Astri, enak banget. Dan ya, itu aja kali. Sampai berjumpa di Kapan Lagi Jaga Jarak berikutnya. Gue Nathan, gue pamit. Bye-bye.